Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saif Saifullah. Adapun teman saya Dipa Saptila dan Hamdi Waslan Pauji. Kami dari kelompok 2 asas-asas manajemen akan mempresentasikan tentang pemimpin dan pengambilan keputusan. Langsung saja, pemimpin. Pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya, mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaan dalam mencapai tujuan. Adapun menurut para penulis, seorang pemimpin menurut Robert Tannenbaum, ia mengemukakan bahwasanya pemimpin adalah seorang yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasi, mengarahkan dan mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab supaya semua bagian pekerjaan tersebut dikoordinasi demi mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, menurut Dr. Andes Haji Malayu Hasibuan, beliau mengemukakan pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya, mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, Davis and Pillay, beliau menyebutkan pemimpin adalah seorang yang menduduki suatu posisi manajemen atau seseorang yang melakukan sesuatu pekerjaan pemimpin. Tuturi Handayani mengemukakan seseorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Jadi, seorang pemimpin bukan tidak bekerja ataupun cuma mengarahkan saja, tetapi pemimpin mempunyai tanggung jawab yang amat besar. Berhasilnya suatu organisasi atau pekerjaan itu tergantung pemimpinnya. Jadi, pemimpin mempunyai beberapa tanggung jawab yang nanti akan disebutkan oleh teman saya sendiri. Baik, saya lanjutkan, yaitu faktor-faktor seorang pemimpin ada 3. Sebenarnya ada banyak, cuman yang saya masukkan PPT ada 3. Yang pertama, kepemimpinan melibatkan orang lain atau bawahan. Yang kedua, kepemimpinan menyangkut distribusi kekuasaan, pendelegasian kekuasaan atau distribusi kekuasaan dari pemimpin kepada anak buah sesuai dengan tingkatannya. Jadi, pemimpinan itu ada tingkatannya. Yang ketiga, kepemimpinan menyangkut penanaman pengaruh dalam rangka mengarahkan bawahan. Jadi, tugas seorang pemimpin itu menyangkut penanaman pengaruh. Jadi, harus bisa mengarahkan kepada si bawahannya, kepada bidang-bidangnya. Nah, adapun tugas seorang pemimpin ada 3. Yang pertama, sebagai penentu arah. Yang kedua, selaku integrator. Dan yang ketiga, mendelegasikan wewenang. Apa itu penentu arah? Jadi pemimpin memiliki tugas memberikan arahan kepada organisasi yang akan dibawanya. Organisasi biasanya diwujudkan dalam bentuk visi misi dan misi organisasi dan visi dan misi organisasinya. Jadi kalau misalkan pemimpin tidak mempunyai visi dan misi mau dibawa kemana si organisasi ini untuk berkembang. Nah, yang kedua ada selaku integrator, maksudnya adalah pemimpin memiliki tugas sebagai pengintegrasi seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi yang akan dipimpinnya. Nah, yang ketiga ada mendelegasikan wewenang. Mendelegasikan wewenang seorang pemimpin tidak mungkin bisa mengerjakan sendiri seluruh pekerjaannya. Oleh karena itu si pemimpin pun harus punya bawahan-bawahan. Karena apa? Supaya tugas seorang pemimpin itu tidak berat kalau misalkan dibantu oleh bawahannya. Nah, yang ketiga ada pendekatan tentang manajer. Pendekatan tingkatan dan tugas-tugas manajer. Yang pertama ada top manager, manajer puncak. Yang kedua ada middle manager, manajer menengah. Dan yang ketiga ada lower manager, manajer terendah. Pada dasarnya tugas-tugas manajer pada semua tingkatan itu sama dalam proses manajemen, yakni membenahi semua fungsi manajemen dengan baik supaya tujuan optimalnya dapat dicapai. Nah, adapun pendekatan luas pekerjaan manajer. Luas pekerjaan manajer meliputi masalah internal ataupun eksternal. Perusahaan yang dipimpinnya masalah internal, perusahaan harus dibenahi dengan baik supaya semua potensi perusahaan lebih berdaya dan guna berhasil dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, yang keempat ada sifat-sifat manajer. Yang pertama ada technical skill. Jadi adalah
Technical skill itu adalah pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan sebuah proses, praktik, alat, dan teknik yang digunakan pada bidang yang menjadi tanggung jawab khusus manajer. Jadi teknik itu harus punya kalau misalkan mau manajer, karena diwajibkannya sih harus punya teknik dulu sebelum itu. Nah, yang kedua ada human skill. Human skill adalah kemampuan untuk dapat berinteraksi dengan karyawan lain. Jadi lebih ke bisa bersosialisasi dengan pihak-pihak lain, karena butuh gitu sosialisasi sama orang itu, misalkan bekerja sama atau apa gitu. Nah, yang ketiga ada conceptual skill, adalah kemampuan yang berkaitan dengan hubungan antara ide dan hubungan yang abstrak, kemampuan mental dalam memandang organisasi secara keseluruhan dan bagaimana bagian-bagiannya berrelasi dan bertanggung jawab satu dengan yang lainnya. Jadi konsepnya pun harus matang bila kita menjadi manajer. Nah, mungkin segitu. Nah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Ahamdi. Yang selanjutnya ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah bagaimana menetapkan suatu keputusan yang terbaik, logis, rasional, dan ideal berdasarkan fakta, data, dan informasi dari jumlah alternatif untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan risiko terkecil, efektif, dan efisien untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang. Jadi, mengambil keputusan itu harus mempunyai pertimbangan yang cukup besar, seperti keputusan ini baik gak sih untuk ketika kita ambil, logis gak, atau nantinya ada timbal balik gak untuk kita ketika kita mengambil keputusan, apakah kita akan menyesal atau tidak. Setidaknya ketika kita sudah mempersiapkannya dengan matang, kita tidak akan menyesal ketika mengambil keputusan tersebut. Yang selanjutnya ada macam-macam pengambilan keputusan. Yang pertama ada keputusan auto-generated, yang artinya diambil dengan cepat dan kurang mempertimbangkan data, informasi, fakta, dan laporan keputusannya, seperti sekompi tentara telah dikepung musuh, atau pimpinan harus cepatnya mengambil keputusan sebelum terlambat hancur. Jadi kalau di misal keputusan ini tidak diambil, kita akan mendapat kerugian yang besar kalau dalam sebuah perusahaan. Memang keputusan ini tergolong terburu-buru, tetapi jika tidak diambil, kesempatan ini tidak ada lagi. Kesempatan ketika tidak mengambil keputusan dengan cepat, kita tidak ada lagi kesempatan tersebut. Yang kedua, ada keputusan induced, yang artinya diambil berdasarkan scientific manajemen atau manajemen ilmiah, sehingga keputusan itu logis, ideal, rasional untuk dilaksanakan dan risikonya relatif kecil. Jadi keputusan yang ini mempunyai logis, ideal, rasional, mempunyai pertimbangan yang cukup agar ketika kita mengambil keputusan tersebut tidak adanya penyesalan, tidak adanya risiko yang terlalu besar akibat karena kita sudah mempertimbangkan keputusan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada basis pengambilan keputusan. Basis pengambilan keputusan mempunyai 4 basis. Yang pertama ada keyakinan, intuisi, fakta-fakta, dan pengalaman. Keyakinan, kita yakin dia mengambil keputusan tersebut apakah sudah sesuai data atau fakta-fakta sesuai yang kita pahami. Oh, fakta-fakta ini benar tidak adanya. Kalau dimisal keputusan ini benar, berarti kita yakin mengambil keputusan ini deal gitu, sesuai
yang kita pertimbangkan. Jadi mengambil keputusan itu tidak harus berarti mengambil keputusan itu harus mempunyai pertimbangan yang cukup agar tidak adanya penyesalan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi kelompok kami mengenai materi pemimpin dan pengambilan keputusan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan bagi rekan-rekan. Presentasi ini saya tutup. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.